Latihan soal SKB Perikanan 2020, Part 3. Nomor 1. Kelebihan penyediaan ikan dalam bentuk filet salah satunya adalah A. Mengandung omega-3 lebih tinggi. B. Tidak mengandung lemak. C. Tidak ada limbah yang terbuang. D. Harga lebih murah. Jawabannya adalah C. Tidak ada limbah yang terbuang. Nomor 2. Agar hasil tangkapan dapat diekspor ke luar negeri, maka pada alat tangkap ikan yang digunakan harus diberi alat yang berfungsi sebagai pemisah ikan dan penyu yang disebut dengan A. Trinet, B. HACCP, C. BET, D. CCRF. Jawabannya adalah C. BED. Nomor 3. Udang merupakan salah satu komoditas unggulan aquaculture di Indonesia. Daerah sentra pengembangan udang windu dan faname di Indonesia adalah A. Sumatera Barat, B. Sumatera Utara, C. Maluku, D. Daerah Istimewa Yogyakarta. Jawabannya adalah B. Sumatera Utara. Nomor 4. Salah satu syarat nelayan untuk dapat diterima sebagai plasma adalah A. Memiliki kapal penangkap ikan, B. Memiliki alat tangkap sendiri, C. Mampu membayar nahoda kapal, D. Mampu memimpin sejumlah ABK. Jawabannya adalah D. Mampu memimpin sejumlah ABK. Nomor 5. Nilai pH perairan berkisar 4-9 tergantung pada konsentrasi CO2 dan senyawa-senyawa yang bersifat asam. Pengaruh umum yang diperlihatkan dengan sedikit penurunan jumlah keanekaragaman plankton dan bentos umumnya terjadi pada nilai pH A. 6,0-6,5, B. 5,5-6,0, C. 5,0-5,5, D. 4,5-5,0. Jawabannya adalah A. 6,0-6,5. Nomor 6. Suatu perairan yang produktivitas primernya kurang dari 0,200 mgc per meter kubik hari disebut perairan A. Oligotrofik, B. Mesotrofik, C. Eutrofik, D. Neritik. Jawabannya adalah A. Oligotrofik. Nomor 7. Berikut ini adalah metode yang digunakan dalam budidaya rumput laut, kecuali A. Lepas dasar, B. Tali rentang, C. Rakit, D. Bubu. Jawabannya adalah D. Bubu. Nomor 8. Dasar tambak yang baik digunakan adalah tanah dengan tekstur A. Liat, B. Gambut, C. Lumpur, D. Lumpur berpasir. Jawabannya adalah A. Liat. Nomor 9. Ada berbagai cara dan media untuk menjernihkan air kotor. Teknik penyaringan yang fungsi utamanya untuk mengurangi warna dan bau air kotor adalah dengan menggunakan A. Pasir, B. Kaporit, C. Arang batok, D. Kapur. Jawabannya adalah C. Arang batok. Nomor 10. Tempat pemeliharaan organisme untuk memangsa hama penular penyakit pada udang disebut petak. A. Pengendapan, B. Pembesaran, C. Pemijahan, D. Tandon. Jawabannya adalah D. Tandon. Nomor 11. Biosecurity pada lingkungan tambak dilakukan dengan tujuan untuk A. Membasmi predator alami, B. Mencegah masuknya bibit penyakit dan karier, C. Membuat kawasan tambak teduh dan nyaman, D. Membuang hasil samping tambak. Jawabannya adalah B. Mencegah masuknya bibit penyakit dan karier. Nomor 12. Fungsi dan peran plankton pada media pemeliharaan udang diantaranya adalah sebagai A. Pakan buatan untuk pertumbuhan awal udang, B. Penyedia sumber pakan alami udang, C. Penerus intensitas cahaya matahari, D. Indikator kestabilan lingkungan air media pemeliharaan.
Jawabannya adalah D. Indikator kestabilan lingkungan air media pemeliharaan. Nomor 13. Proses untuk menjemur tanah. Petak tambak sampai kering untuk persiapan dan penumbuhan jasad renik, hewan-hewan kecil pada tambak organik ala Sidoarjo disebut A. Nggombeng, B. Namping, C. Nggalang, D. Nyengkani. Jawabannya adalah C. Nggalang. Nomor 14. Salah satu ciri benur yang berkualitas tinggi adalah A. Memiliki garis pendek berwarna hitam di badannya. B. Bila dikejutkan akan melentikkan tubuhnya. C. Warna tubuhnya kecoklatan. D. Tubuhnya bengkok ke samping. Jawabannya adalah B. Bila dikejutkan akan melentikkan tubuhnya. Nomor 15. Berikut ini adalah ciri-ciri dari azolla kecuali A. pH ideal untuk pertumbuhan azolla adalah 7. B. Tumbuh baik pada kedalaman air 5-10 cm. C. Digemari oleh serangga jenis Nymphula dan Pyralis. D. Tumbuh sangat baik pada suhu di atas 30 derajat Celcius. Jawabannya adalah D. Tumbuh sangat baik pada suhu di atas 30 derajat Celcius. Nomor 16. Sesuatu yang menggambarkan tentang sebuah spesies baru yang memiliki kesamaan dengan induknya disebut A. Reproduksi, B. Earthna, C. DNA, D. Klon. Jawabannya adalah D. Klon. Nomor 17. Dalam teknik hipofisasi, ikan yang akan diambil kelenjar hipofisanya disebut A. Induk, B. Donor, C. Resipien, D. Juvenil. Jawabannya adalah B. Donor. Nomor 18. Pengertian dosis dalam sistem hipofisasi adalah perbandingan berat antara ikan resipien dan ikan donor. Jika berat ikan resipien adalah 5 kg dan dosis hormon kelenjar hipofisa 1,5, maka ikan donor yang harus disediakan adalah A. 1 ekor ikan dengan berat 1,5 kg. B. 1 ekor ikan dengan berat 5 kg. C. Beberapa ikan dengan berat total 1,5 kg. D. Beberapa ikan dengan berat total 7,5 kg. Jawabannya adalah D. Beberapa ikan dengan berat total 7,5 kg. Nomor 19. Hormon yang digunakan untuk membuat ikan menjadi berjenis kelamin betina adalah A. Estrogen, B. Androgen, C. Fitoandrogen, D. B. Fitostrogen. Jawabannya adalah A. Estrogen. Nomor 20. Campuran dalam pembuatan larutan hormon esteron yang benar adalah A. 1 mg esteron plus 0,5 ml alkohol 50%. B. 1 mg esteron plus 0,5 ml alkohol 70%. C. 2 mg esteron plus 0,5 ml alkohol 50%. D. 2 mg esteron plus 0,5 ml alkohol 70%. Jawabannya adalah B. 1 mg esteron plus 0,5 ml alkohol 70%. Nomor 21. Pengendalian penyakit dalam kegiatan akuakultur dengan cara perbaikan kualitas lingkungan perairan melalui penggunaan mikroba disebut A. Bioremediasi, B. Biodegradasi, C. Bioaugmentasi, D. Probiotik. Jawabannya adalah C. Bioaugmentasi. Nomor 21. Pengendalian penyakit dalam kegiatan akuakultur dengan cara perbaikan kualitas lingkungan perairan melalui penggunaan mikroba disebut A. Bioremediasi, B. Biodegradasi, C. Bioaugmentasi, D. Probiotik. Jawabannya adalah A. Bacillus licheniformis.
Nomor 23. Beberapa Bacillus memproduksi antibiotik secara alami untuk melindungi dirinya dan untuk membinasakan bakteri patogen. Antibiotik yang dihasilkan oleh Bacillus subtilis adalah A. Bacitracea subtilin, B. Polymyxin, C. Prochitin, D. Gramicidin. Jawabannya adalah A. Bacitracea subtilin. Nomor 24. Perairan tawar terdapat di daratan mulai dari pegunungan, perbukitan hingga dataran rendah dekat pantai. Bentuk perairan pun ada beberapa macam, yaitu aliran, genangan dan curahan. Contoh dari perairan bentuk genangan adalah A. Mata air, B. Saluran irigasi, C. Sungai, D. Waduk. Jawabannya adalah D. Waduk. Nomor 25. Genangan air yang terbentuk akibat adanya legokan, cekungan, di belakang garis pantai yang terisi air saat pasang disebut A. Payuh, B. Rawa payau, C. Teluk, D. Selat. Jawabannya adalah B. Rawa payau. Nomor 26. Perairan laut yang menjorok masuk ke dalam daratan disebut A. Rawa payau, B. Payuh, C. Teluk, D. Selat. Jawabannya adalah C. Teluk. Selamat belajar! Jangan lupa like dan subscribe.